kita akan belajar sejarah, tapi jangan ngantuk. Oke, Bapak Ibu, Jemaat Getsemani, SP3, Kampung Wadio. Jemaat Getsemani SP3, Kampung Wadio ini adalah jemaat yang multisuku. Betul nggak? Multisuku, kita ini walaupun jumlahnya sedikit, tapi terdiri dari berbagai macam suku. Ada suku Jawa, ada suku Batak, Toraja, Timor, Ambon, Ternate, Manado. Ada orang Mei, Moni, Dani. Apa lagi? Apa? Apa? Dia. Bengkulu ada itu. Pak Eko itu orang Bengkulu. Bengkulu Cangkokan. Karena yang asli Bengkulu istrinya. Ya. Kita terdiri dari banyak sekali suku, dan masing-masing suku itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Dari suku Jawa saja, bahasanya banyak. Dari suku Batak aja, bahasanya banyak. Ada Batak Toba, Simalungun, Mandailing, Karo, dan lain-lain. Apalagi di Papua, bahasanya paling banyak. Nah, kenapa memiliki bahasa yang berbeda-beda? Karena mereka memiliki nenek moyang yang berbeda. Mereka memiliki asal-usul yang berbeda, dan kalau saya tanya kepada masing-masing suku, ya, saya bertanya misalnya begini, suku Batak itu asal-usulnya dari mana? Suku Manado itu asal-usulnya dari mana? Dan suku-suku yang lain kalau saya tanya asal-usulnya dari mana, maka mereka akan memberikan jawaban yang tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena banyak versi. Oh, katanya dari sini. Oh, katanya dari sini. Oh, katanya dari sini, dan tidak ada yang benar. Ya. Tetapi saudaraku, ada suatu bangsa yang sampai hari ini memiliki asal-usul, memiliki silsilah yang sangat jelas, dan itu terdokumentasi dalam suatu literatur. Ya, ada sebuah bangsa yang sampai hari ini memiliki silsilah yang jelas, asal-usulnya sangat jelas. Bapak Ibu tahu kira-kira bangsa mana? Mana? Iya, bangsa Israel. Itu satu-satunya bangsa yang jelas asal-usulnya, yang jelas silsilahnya, yang jelas siapa nenek moyang mereka. Hanya satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Kalau saya boleh tahu, Israel itu sebenarnya anak siapa? Oke, saya kasih pertanyaan yang lebih jelas. Bangsa Israel yang ada sampai hari ini itu keturunan dari siapa? Siapa? Yakub. Betul. Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Ya, ketika Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan dan menang, namanya diganti menjadi Israel. Jadi Yakub sama dengan Israel. Ya, Israel itu anak dari satu orang yang bernama Yakub. Yakub memiliki anak laki-laki, jumlahnya berapa? 12. Suku Ruben, Simeon, Isakar, Sebulon, dan Naftali, Gad, Aser, Manase, Efraim, Yehuda, Benyamin. Yusuf nggak ada karena dibagi dua. Lewi nggak ada
karena dia tidak mendapat warisan. Begitu ya. Oke. Nah, dari keluarga Yakub ini, dari yang 12 anak tadi, ketika Yakub mau meninggal, dia menyampaikan wasiat. Ini kalau bahasa Indonesia wasiat. Kalau bahasa Alkitab, Yakub memberkati ke-12 anaknya. Itu terdapat di dalam Kejadian pasal 49. Judulnya adalah perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Ya. Jadi ini kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Yakub kepada 12 anaknya. Saya nggak akan baca semua, tapi saya akan membacakan satu ayat, yaitu di ayat yang ke-10. Ini bicara kepada Yehuda. Dia bilang begini, Yakub, Yehuda, sini Le, kamu tak bilangin. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan di antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini kata-kata berkat yang diucapkan oleh Yakub kepada Yehuda. Ya. Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Jadi Yakub menubuatkan bahwa dari Yehuda ini nanti akan lahir raja-raja. Ya, ini Israel belum menjadi bangsa loh. Ini masih keluarga saja. Masih keluarga, Yakub, anak dan cucu. Ya. Dia berkata kepada Yehuda demikian. Dan saudaraku yang terkasih, perkataan ini 800 tahun kemudian, berapa abad? 800 tahun kemudian Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Jadi apa yang diucapkan oleh Yakub 800 tahun yang lalu benar-benar menjadi kenyataan bahwa dari suku Yehuda muncul seorang raja dan dia adalah Daud. Raja pertama Israel siapa? Siapa? Saul. Tetapi Saul itu dari suku Benyamin, bukan dari suku Yehuda. Yang dari suku Yehuda adalah Daud dan seluruh keturunan-keturunannya. Ya. Jadi dari Yehuda ini muncul raja-raja di Israel. Ya. Nah, saudaraku, ketika Raja Daud menjadi raja, ya, Tuhan berfirman kepada Daud begini. Di dalam 2 Samuel 7 ayat 16. Takkan terputus keturunanmu dari tahta Israel untuk selama-lamanya. 1000 tahun kemudian, Yesus lahir sebagai Raja kekal yang tidak akan berakhir masa pemerintahannya. Jadi semua yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Semua yang difirmankan Tuhan itu pasti jadi kenyataan. Firman Tuhan ya dan firman Tuhan tidak pernah bohong, tidak pernah batal, selalu iya dan amin. Oke. Saudaraku, Raja Daud memerintah sebagai Raja Israel, dia sanggup mempersatukan seluruh Israel dan mencapai puncak kejayaannya. Dan kerajaan Israel setelah Daud dilanjutkan oleh Salomo. Harus tahu, ini penting. Ya, Salomo menjadi raja yang termasyhur, kaya raya, penuh kejayaan.
Tetapi di akhir pemerintahannya, Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Dan setelah Salomo ini, kerajaan terpecah menjadi dua. Kerajaan terpecah menjadi dua, yang pertama menjadi Israel Utara dengan ibu kota Samaria terdiri dari 10 suku. Kemudian Israel Selatan disebut Yudea, beribu kota di Yerusalem, hanya 2 suku. Israel Utara berapa suku? Israel Selatan berapa suku? 2. Nah, Israel Selatan ini hanya 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Yehuda yang besar, Benyamin hanya sedikit. Karena ini memang suku terkecil Benyamin itu. Kemudian ditambah beberapa suku Lewi yang melayani di Bait Suci. Ya, kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Nah, dalam perjalanannya kerajaan Israel ini, baik di selatan maupun di utara, mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka jatuh kepada penyembahan berhala. Mereka menduakan Tuhan. Di satu sisi dia percaya bahwa Yahweh itu Tuhan, tapi di satu sisi mereka juga menyembah kepada berhala. Jadi dicampur-campur. Dia menyembah Tuhan, tapi juga menyembah berhala. Akibatnya Tuhan murka. Tuhan murka sehingga bangsa Israel ini ditawan, yang Israel Utara ditawan oleh Asyur, yang selatan ditawan oleh Babel, dijajah dan dibawa ke pembuangan. Ya, mereka dihukum oleh Tuhan sendiri. Nah, kenapa Tuhan menghukum? Nah, ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia begini. Perhatikan baik-baik. Saya akan memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel akan dibuang selama berapa tahun? Berapa tahun? 70 tahun. Dan ini benar-benar terjadi. Setelah 70 tahun, bangsa Israel dibuang ke Babel. Babel dikalahkan oleh Persia. Dan oleh Raja Persia, Israel diizinkan untuk pulang. 70 tahun. 70 tahun. Tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Jadi, firman Tuhan itu ya dan pasti terjadi. Apa yang difirmankan Tuhan pasti terjadi. Nah, saudaraku, setelah bangsa Israel ini pulang, maka mereka kembali membangun bait suci. Mereka kembali berbangsa. Tetapi lagi-lagi, pada tahun 70 Masehi, pada tahun 70, oleh seorang jenderal Titus, Kekaisaran Roma, Israel kembali dihancurkan. Bait suci kembali dirobohkan rata dengan tanah. Dan akibatnya mulai tahun 70 itu bangsa Israel tercerai-berai. Bisa membayangkan nggak? Dia dibuang ke Babel 70 tahun. Setelah pulang dia kembali berbangsa. Tahun 70 dihancurkan lagi oleh Roma. Hancur. Sampai semua orang Israel ini hambur, tercerai-berai. Tidak ada lagi di situ. Ada yang sampai Eropa, ada yang sampai Afrika. Pokoknya dia tersebar ke seluruh dunia. Tahun berapa? Tahun 70. Bentar ya.
Tahun 70. Tercerai-berai. Kemudian tahun 1948. Ini berapa tahun ya? Tadi saya hitung pakai kalkulator. Kira-kira berapa tahun ya? 800-an. Bukan. Hampir 2000. 1900 tahun. Setelah 1900 tahun, bangsa Israel yang ada tersebar ke seluruh dunia itu pulang, saudaraku. Ini sudah ribuan tahun, mereka bisa pulang. Pulang kemana? Pulang ke negerinya sendiri, ke tanah Kanaan. Padahal sudah sekian abad tercerai-berai. Kenapa bisa pulang? Karena firman Tuhan sudah berkata, Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa, mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ini nubuatan firman Tuhan dan benar-benar terjadi pada tahun 1948. Bangsa Israel yang sudah hilang ribuan tahun itu kembali lagi ke tanah nenek moyangnya dan mendirikan satu negara yang disebut negara Israel. Saya harap Bapak Ibu bisa mengagumi peristiwa ini. Ya. 2600, maaf. Digenapi 2600 tahun pada tanggal 14 Mei 1948 Israel kembali menjadi negara. Ya. Saudaraku, Israel menjadi negara tanggal 14 Mei 1948. Tanggal 15 Mei 48, sabar ya. Tanggal 15 Mei tahun 48, berapa hari kemudian? Hah? Coba bayangkan hebatnya Tuhan. Tuhan berfirman bahwa bangsa Israel yang tercerai-berai tadi akan dikumpulkan kembali. Digenapi tahun 48, tanggal 15 Mei. Tanggal 14 ya. Tanggal 15 Mei, negara yang baru umur 1 hari diserang oleh negara-negara Arab secara mendadak dan dari segala arah, dikeroyok. Siapa yang mengeroyok? Yang pertama, coba ya. Pokoknya Bapak Ibu harus tahu supaya Bapak Ibu kagum pada Tuhan kita. Yang ngeroyok Israel, negara yang baru umur 1 hari, yang masih kecil itu, belum punya angkatan perang, diserang oleh Arab Saudi, Yaman, Sudan, Pakistan, Palestina. Kemudian ditambah lagi ada beberapa negara. Tapi 5 negara besar Arab menyerang Israel mendadak dan serangan itu dari segala arah. Kira-kira Israel yang baru umur 1 hari, negara kecil yang belum punya angkatan perang ini, kira-kira kalah apa menang? Negara umur 1 hari dikeroyok oleh 5 negara besar dari segala arah. Kalah apa menang? Ya, ada 2 jawaban. Menurut ukuran manusia, logika manusia, seharusnya Israel kalah. Ini kan seperti bayi prematur. Masih sangat muda. Tapi ternyata Israel sanggup mengalahkan 5 negara Arab ini. Hebat nggak Tuhan kita? Dia mengalahkan 5 negara Arab ini, bahkan tahun 49, setahun kemudian, Israel wilayahnya semakin luas. Kok bisa ya? Ya. Habis. Iya. Oke. Ada di kitab Biak Karya, tapi saya nggak catat ya. Jadi nubuatkan bahwa dalam 1 hari Israel ini tiba-tiba mendirikan negara. Iya. Dan itu terjadi pada peristiwa ini. Oke. Saudaraku,
Alkitab menubuatkan bahwa di akhir zaman Israel akan kembali diserang oleh banyak bangsa, tetapi kali ini bukan untuk dihancurkan selamanya, melainkan untuk menyatakan kuasa Tuhan secara besar-besaran. Yehezkiel 38 ayat 16. Tahun 700 sebelum Masehi ini diucapkan begini. Perhatikan baik-baik. Engkau akan datang menyerang umatku Israel seperti awan menutupi negeri itu, tetapi pada hari-hari yang terakhir, aku akan membawamu melawan negeriku supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Saat ini salah satu nubuatan Alkitab sedang digenapi ketika semua bangsa memusuhi Israel. Termasuk negara? Termasuk negara? Ya. Kemarin peserta atlet senam dari Israel yang akan datang ke Indonesia tidak diberi izin, ya, tidak dikasih visa. Mereka menolak peserta dari Israel. Ya. Dimusuhi oleh semua bangsa, tetapi Israel tetap dalam perlindungan Tuhan. Dia tidak bisa dikalahkan. Ini nubuat. Dan tadi sudah saya katakan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Oke. Ini yang terjadi sekarang. Terus bagaimana yang terjadi yang akan datang? Menjelang akhir zaman nanti, ini dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel tentang perang Gog-Magog. Ini nanti akan terjadi. Sekarang belum terjadi, tapi nanti akan terjadi. Israel nanti akan diserang oleh negeri dari utara, paling utara, disertai dengan sekutunya. Alkitab sudah jelas menubuatkan yang akan menyerang Israel nanti, yang pertama adalah Rusia. Turki, Iran, Yordan, Zaman, Lebanon. Itu sudah tertulis dalam Alkitab. Nanti mereka akan menyerang Israel. Sekarang belum. Sekarang Rusia sama Israel masih aman-aman, ya, masih aman-aman. Tapi firman Tuhan mengatakan nanti mereka akan menyerang Israel. Iran, saudaraku, Iran punya rencana mau menyerang Israel dengan jumlah rudal bukan ratusan, tapi ribuan. Negara kecil itu. Karena sudah diserang dengan ratusan rudal dalam satu waktu, ya, ratusan rudal. Nggak ada yang kena. Nah, ini Iran sedang membuat rudal lebih banyak lagi. Dia buat stok sebanyak-banyaknya. Nanti akan digunakan untuk menyerang Iran. Bersekutu dengan Rusia dan negara-negara di sekitarnya. Kira-kira, ini kira-kira saja. Kalau Israel negara kecil itu nanti akan diserang oleh ribuan rudal sekaligus. Dan diserang dari berbagai arah. Kira-kira nanti Israel kalah apa menang? Kira-kira saja. Yakin? Iya. Alkitab sudah menuliskan bahwa Israel tidak akan dikalahkan. Ya. Engkau akan datang menyerang umatku Israel seperti awan menutupi negeri itu, tetapi pada hari-hari yang terakhir, aku akan membawamu melawan negeriku supaya bangsa-bangsa mengenal aku. Jadi ketika nanti terjadi perang besar itu, ya, Tuhan akan menunjukkan kuasanya, menunjukkan perlindungannya kepada Israel, sehingga Israel sendiri akan kagum. Akan kagum kepada Tuhan. Tuhanku luar biasa. Aku negeri kecil seperti ini diserang dari berbagai arah oleh negara-negara besar dengan peluru-peluru yang canggih. Tapi aku masih ada karena perlindungan Tuhan.
Dan saat itu nanti Israel akan mengakui Yesus sebagai Mesias. Dan firman Tuhan akan tergenapi bahwa semua bangsa, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu nanti akan terjadi, saudaraku. Nah, tapi Israel itu sudah lama dalam perjanjian lama ya. Mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias, tapi ketika Tuhan Yesus datang, orang Israel menolaknya. Dan itu memang harus terjadi karena firman Tuhan sudah menggariskan begini. Saya kasih tahu ini. Seharusnya ini untuk seminar bisa 3 jam. Tuhan sudah memberitahu bahwa dia akan datang kepada umat kepunyaannya, tapi umat kepunyaannya itu tidak menerimanya. Supaya apa? Supaya Injil kerajaan, supaya berita keselamatan itu diberitakan kepada seluruh bangsa. Mengerti nggak maksudnya? Ya, jadi begini, keselamatan itu kan direncanakan untuk Israel, umat pilihan. Israel menolak. Ketika Israel menolak, maka Injil itu diberitakan ke bangsa-bangsa lain. Ya kan? Nah, nanti setelah bangsa-bangsa yang lain ini menerima Yesus Kristus, nanti akan terjadi pemulihan di Israel. Orang-orang Israel nanti suatu saat juga akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sepenuhnya. Ya, kalau sekarang hanya sebagian kecil, hanya 2%. Tapi suatu saat nanti seluruh umat Israel akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan disitulah nanti Tuhan Yesus akan turun ke bumi. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu tanda-tandanya ada di Israel. Kalau kemarin di Filipina gempa bumi, di Indonesia gempa bumi, itu bukan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus itu ada di Israel. Jadi akan terjadi gempa bumi, akan terjadi perang besar, itu nanti di Israel. Yang menjadi tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Wah, masih banyak hal-hal hebat yang saya pelajari tentang Israel. Ya, tapi ini sejarah jadi susah untuk dimengerti, susah untuk dipahami, nggak apa-apa. Ya, nggak mengerti nggak apa-apa, tapi suatu saat nanti pasti akan mengerti. Ya, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lebih yakin lagi bahwa semua yang tertulis dalam Alkitab itu benar adanya. Semua yang dinubuatkan dalam Alkitab itu pasti akan terjadi. Tujuan saya hanya itu. Nah, sekarang kita kembali ke gado-gado tadi. Gado-gado kan macam-macam toh. Kita sudah bicara sejarah, kita sudah bicara politik. Sekarang kita bicara yang lain. Begini, mengapa umat Israel, umat kepunyaan Tuhan, umat pilihan Tuhan, kenapa dia mengalami pembuangan, mengalami kehancuran, mengalami malapetaka politik yang begitu hebat, itu kira-kira kenapa ya? Ya? Iya. Jadi ceritanya, kenapa Israel itu sampai mengalami pembuangan, mengalami penjajahan, mengalami kehancuran? Karena dia tidak setia kepada Tuhan. Dia mengingkari janji Tuhan. Tuhan itu minta, sembahlah aku saja. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Tapi ternyata orang-orang Israel menyembah kepada berhala, dan ini menimbulkan murka Tuhan sehingga dia mengalami pembuangan, mengalami kehancuran berkali-kali. Kuncinya hanya satu, karena dia tidak setia kepada Tuhan. Nah, saudaraku,
Di zaman modern ini, saat ini, Tuhan pun menuntut kita untuk kita tetap setia menyembah Dia sebagai satu-satunya Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Jadi, kalau orang-orang Kristen yang percaya Yesus Kristus, tapi masih menyembah kepada yang lain, Tuhan murka apa enggak? Tuhan murka apa enggak? Hmm? Murka. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang cemburu. Tuhan menuntut kita hanya menyembah kepada Dia saja, jangan menyembah yang lain. Tapi, lihat, apa ini? Apa? Sesajen. Ayo, jujur. Jujur. Siapa di antara Bapak Ibu yang sudah percaya Yesus tapi masih pakai barang-barang kayak gini? Ada enggak? Ya? Pak Pastor Ibu pakai enggak? Nih, tapi maaf ya, waktu saya pergi ke SP1 jalur 7 ya, saya masuk rumah gitu di situ ada bunga-bunga ya, di rumahnya Pak Pastor Ibu. Eh? Oh ya, saya nggak tahu siapa yang pasang ya. Ya? Enggak? Oh gitu ya. Iya. Saudaraku, ini saya mau cerita, mumpung si JJ nggak ada ya, saya cerita. Kalau saya cerita kepada JJ nanti jadinya kan nggak baik. Karena JJ itu suka sekali mengikuti apa yang saya lakukan. Sampai hari ini sampai hari ini, dia sekarang baru buat kandang kelinci di Tawangmangu. Ya, ngikuti bapaknya. Ceritanya begini, saya lagi praktek pelayanan di sebuah kampung, ya, penginjilan. Saya tidur di rumah penduduk dan orang itu masih percaya dengan sesajen, ya. Pada suatu hari, Mbah ini masuk kamar namanya Sentong. Masuk kamar, dia bawa sesaji, bunga macam-macam bunga, ada buburnya juga, ada kopinya juga, ya, ada kopinya juga. Begitu Mbah ini masuk kamar, terus dia pergi, nah, saya itu lihat, kok ada kopi, baru harum sekali kopinya ini, ya. Saya pengen sekali, saya tuh heran, saya ini tamu nggak dikasih kopi, malah dia bikin sesajen pakai kopi, ini bagaimana? Terus saya ajak teman saya namanya Jasmari, ya. Saya bilang gini, "Jas, ada kopi 2," aku bilang, "ada kopi 2. Kamu mau nggak ngopi?" "Mana mana?" "Itu di kamar." "Oh jangan, itu sesajen, jangan." "Kita cicipin saja." Akhirnya kami berdua masuk, diam-diam kami cicipin kopi itu. Saya satu, Jasmari satu. Diminum gini, wih, enak, enak sekali karena saya memang pengen minum kopi. Tapi saya takut, jadi saya minumnya hanya sedikit. Nah, pagi-pagi Mbah ini pergi lagi ke tempat sesajen. Dia lihat kopinya kok berkurang. Dia langsung panggil saya, "Harto, Jasmari, ditompo, ditopolin." Apa maksudnya? Diterima, diterima. Apanya yang diterima, Mbah? Ini sesajennya diterima, kopinya berkurang. Wah, senang sekali ya. Padahal saya yang minum. Tapi mereka bangga, jadi saya juga berbuat baik juga toh. Dia jadi bangga, "Oh, ditompo, ditompo," senang dia.
Jadi sudah nggak ada ya? Pak Pasaribu nggak ada ya Pak Pasaribu ya? Nanti saya kunjungi ke sana. Oke, tadi sesaji. Yang berikut adalah iya, jimat. Jimat itu ada keris, ada sabuk, ada ikat kepala, ada akik, dan lain-lain. Masih ada yang punya? Jimat, pengelarisan, pengasihan, masih ada? Pak Eko pakai jimat apa ya? Kok pisang gorengnya laris? Nggak pakai ya? Iya, nggak ada ya? Nggak ada? Jimat Gesmani nggak ada yang piara jimat? Oke, baiklah. Eh, apa ini? Oh, hahaha. Apa ini? Dukun. Siapa yang ketika kita memiliki masalah yang begitu menekan, terus kita datang kepada dukun? Angkat tangan. Wis, nggak ada yang berani ngaku ini. Iya. Saudaraku, hari-hari ini saya masih menemukan orang-orang yang pergi ke dukun. Hanya gara-gara cinta ditolak, dia pergi ke dukun. Saya bilang, "Kenapa kamu pergi ke dukun?" Dia bilang apa? Cinta ditolak, dukun bertindak. Gimana ini? Ada yang gara-gara kehilangan HP loh, pergi ke dukun. Bener apa salah ini? Seharusnya pergi ke mana? Ya counter. Iya toh, HP hilang kok pergi ke dukun. HP hilang ya pergi ke counter toh ya. Oke, nah Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang masih melakukan praktek-praktek seperti ini, sesaji, jimat, dukun, mantra, hari-hari baik, dan lain-lainnya, cepat bertobat. Karena Tuhan menuntut kita harus setia, hanya berharap kepada Dia, hanya percaya kepada Dia. Jangan lagi percaya kepada ilah-ilah yang lain. Itu akan membuat Tuhan kita cemburu. Jangan sampai kita mengalami seperti Israel. Gara-gara Israel tidak setia kepada Tuhan, dia dibuang, ditawan sampai puluhan tahun. Dia dihancurkan tahun 70. Tahun 1948 baru mereka kembali lagi. Tapi kita bisa melihat bahwa janji Tuhan itu tidak pernah batal. Sekalipun bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, tapi Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya. Dia tetap berjanji bahwa Israel akan selalu dalam lindungannya. Bangsa yang asli dari anak Yakub ini akan terus dipelihara keberadaannya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Karena nanti Tuhan Yesus akan datang ke bumi itu di Bukit Zaitun. Itu ada di Israel sana. Makanya Israel itu walaupun dihancurkan dengan cara apapun, dia masih tetap ada sampai hari ini. Semakin dia diserang, semakin kuat teknologi, semakin kuat ekonomi, semakin kuat kekuatan militernya. Ini sungguh nggak masuk akal. Ya, nanti Bapak Ibu yang punya Google, punya ChatGPT bisa tanya, kenapa Israel ini semakin diserang semakin kuat? Kan aneh ini. Bukan semakin hancur, bukan semakin lemah, tapi semakin kuat. Dan disitulah kita akan melihat bahwa pernyataan Tuhan buat umat pilihannya tetap seperti apa yang semula dijanjikan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin.
Bagaimana? Saudara percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin? Saudara percaya bahwa semua firman Tuhan itu pasti digenapi? Saudara percaya bahwa ketika Tuhan bilang begini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara percaya? Berapa persen? 100% ya. Jadi firman Tuhan dengan jelas mengatakan, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dan itu firman-Nya Tuhan, bukan firman-Nya Soeharto. Itu firman Tuhan, iya dan amin. Dan semua yang sudah tertulis pasti digenapi. Semua yang tertulis pasti terjadi. Hebatnya firman Tuhan. Yuk kita punya Alkitab ini selalu diobok-obok, dibolak-balik, dibanting-banting, diinjek-injek. Tapi kuasanya tetap nyata sampai hari ini. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Ya. Satu-satunya Alkitab yang dipelajari oleh orang seluruh dunia, ya, hanya kitab kita itu loh. Mulai Kejadian sampai Wahyu. Orang Hindu belajar, orang Islam belajar, orang Buddha belajar, orang ateis belajar. Semua belajar mempelajari firman Tuhan kita ini. Ya, luar biasa. Gitu ya. Jadi makin setia kepada Tuhan ya. Yang punya jimat, yang masih suka pasang saji, yang masih pergi ke dukun, tobat. Hari ini bertobat. Minta ampun kepada Tuhan. Supaya kita tidak terbelenggu. Supaya kita dilepaskan. Supaya kita dimerdekakan. Hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Dia setia pada janjinya. Dan apa yang difirmankan pasti digenapi.